Indonesia apa ya, Kang? Kita mau dikenal sebagai apa ya? Ayo, silahkan Sylvia. Apa teman-teman? Ini boro-boro kita mau jadi generasi emas. Sekarang tuh tagline-nya generasi cemas. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk memerdekakan manusia. Tapi apa jadinya kalau negara sendirilah yang sengaja memelihara kebodohan di antara para masyarakatnya? Indonesia 2045 menuju emas. Kita selalu diiming-iming dengan berita seperti itu. Tapi pada fakta dan kenyataannya jauh dari kenyataan. Masalah pendidikan, masalah fasilitas pendidikan, kita jauh tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya. Kebetulan saya tinggal dan bekerja di Malaysia. Saya ingin bercerita sedikit tentang fasilitas pendidikan yang ada di sekolahan Malaysia. Jangan itu ya, berkomentar yang bukan-bukan ya. Video ini sebagai bentuk informasi dan tentunya sangat positif. Apa yang terbaik, apa yang bagus dari negara tetangga kita yaitu Malaysia wajib kita contoh. Jadi jangan berkomentar yang bukan-bukan. Saya sendiri tinggal di sebuah perkampungan ya, tapi fasilitas sekolahannya luar biasa. Sekolahannya bertingkat-tingkat. Bahkan kemarin saya sempat jalan-jalan ke pulau. Di sebuah pulau tersebut juga didirikan sekolahan yang 3 tingkat ya, 3 tingkat. Padahal muridnya itu tidak banyak dan semua ruangannya ada AC-nya. Luar biasa enggak? Dari situ kita bisa melihat bahwa pemerintah di Malaysia begitu sangat perhatian dengan para warganya. Bab fasilitas pendidikan begitu sangat diperhatikan. Apa yang dilakukan daripada pemerintah Malaysia wajib dicontoh. Apalagi Indonesia kan negara yang kaya raya, ya kan? Sumber daya alam melimpah, hasil minyak, hasil ikan, hasil hutan, hasil alam, hasil tambang, semuanya serba ada. Masa sama negara tetangga fasilitas tempat belajar untuk para anak-anak Indonesia kalah sama negara tetangga? Malu dong, ya kan? Indonesia negara kaya, Indonesia menuju emas kok sampai menuju emas. Indonesia menuju emas 2045. Fasilitas sekolahannya di pelosok-pelosok desa tapi sangat memilukan. Masa kalah sama negara tetangga lainnya seperti Singapura? Singapura negara kecil loh, masa kalah ya kan? Fasilitas pendidikannya, terus dari segi pendidikan juga kalah jauh dari Singapura. Dari Malaysia juga kalah, ya kan? Nanti kalau saya cakap besar-besar dari Malaysia kalah nanti, wah rame, ya nggak terima, rame pasti. Saya nggak tahu ya kenapa ya pemikiran orang Indonesia itu kalau dibandingkan dengan Malaysia itu marah-marah. Padahal membandingkan dari segi positif loh. Padahal kenapa tidak mau terima? Kita harus terima fakta dan kenyataan seperti itu sahabatku semua. Dan baru-baru ini para investor perusahaan besar dunia juga sama sekali tidak melirik Indonesia. Ketika sampai di Indonesia bincang-bincang, selepasnya Malaysia yang dilirik menjadi salah satu negara yang kebanjiran investasi. Apakah mungkin karena pendidikannya, ataukah mungkin investor tidak percaya dengan pemerintah yang ada di Indonesia karena kebanyakan korupsi? Mungkin dipikir-pikir juga ada yang seperti itu juga ya pemikiran perusahaan besar dunia. Wah nanti kalau saya sudah tanam saham di Indonesia, dikorupsi nggak uangnya? Mikir-mikir kayak gitu juga. Terus dari segi politik, nah dari segi politik ini juga menjadi perhatian loh para investor. Mereka juga melihat bagaimana suasana politik di Indonesia. Jadi orang mau investasi itu diselidiki terlebih dahulu, bukan asal-asalan. Kita juga kalah dari negara tetangga lainnya, yaitu Vietnam. Bayangkan, sama Vietnam kita kalah loh. Bagaimana ini? Negara Indonesia kaya raya, sumber daya alam limpah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kekayaan tersebut bukan dimiliki oleh rakyatnya. Dimiliki oleh para oknum-oknum pejabatnya yang suka korupsi tanpa memperhatikan
rakyat-rakyat kelas bawahan. Dari segi pendidikan sangat miris. Kita tertinggal jauh dari negara tetangga Asia Tenggara lainnya. Bagaimana kita bisa bersaing maju ke depan kalau pendidikan kita tertinggal? Ini menjadi salah satu PR besar pemerintah ya. Dan mirisnya di Indonesia warganya juga malas membaca. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus ya. Harusnya menjadi perhatian khusus Menteri Pendidikan, bagaimana mengedukasi para siswa-siswa untuk gemar membaca, sehingga kalau sudah keluar dari sekolah bisa bersaing, bisa menciptakan lapangan kerja seperti negara tetangga-tetangga lainnya. Bayangkan perusahaan-perusahaan besar Apple, Microsoft, Google, semuanya investasi di negara tetangga, di Vietnam dan di Malaysia. Indonesia dapat apa? Dan Indonesia ini ingin dikenal sebagai negara apa? Oke teman-teman, langsung kita reaction video berikut komentar dari netizen. Kenapa pendidikan di Indonesia tertinggal jauh dan kenapa perusahaan-perusahaan besar dunia lebih memilih investasi di negara tetangga lainnya? Seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk memerdekakan manusia. Tapi apa jadinya kalau negara sendirilah yang sengaja memelihara kebodohan di antara para masyarakatnya? Seperti sebuah statement yang baru-baru ini keluar dari seseorang petinggi di salah satu lembaga pemerintahan, yang seharusnya lembaga ini menjadi lembaga yang paling concern terhadap pendidikan di negara kita. Pendidikan tinggi ini adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Tertiary education memanglah sebuah istilah yang digunakan secara internasional untuk merujuk kepada perguruan tinggi. I know it. Seperti kalau SD itu primary education, SMP dan SMA secondary education, dan untuk perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi dari SMP dan SMA itu disebut dengan tertiary education. Tapi menurut aku sangat tone deaf bagi seorang petinggi dari Kemendikbud untuk menyebutkan bahwa pendidikan tinggi itu adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Sebagai respon saat konteksnya lagi bahas tingginya angka UKT dan banyaknya mahasiswa yang putus kuliah gara-gara gak sanggup bayar. Artinya apakah dia mengamini bahwa memang hanya orang-orang yang punya duit yang bisa dan berhak untuk mendapatkan tertiary education ini? Dengan berkata seperti itu, beliau seakan-akan sedang mencoba menjustifikasi biaya kuliah yang tinggi dan mahal. Karena kan wajib belajar hanya 12 tahun, jadi itu pilihan. Loh, kok pemerintah jadi kesana kayak lepas tangan gini? Jadi ngerasa nggak perlu ngasih solusi, nggak perlu repot-repot membantu menengahi, dan ya angkat tangan aja, karena kan kuliah itu tertiary education, tidak wajib. Padahal as we know, kondisinya hari ini di Indonesia, jangankan lulusan SMA, lulusan S1 aja banyak yang susah cari kerja. Betul, Mbak. Terus di mana-mana sekarang syarat kerja minimal S1. Logikanya gini deh, tingginya harga UKT menyebabkan orang-orang nggak bisa bayar UKT. Nggak bisa bayar UKT artinya nggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah artinya akses pilihan pekerjaannya juga nggak banyak. Kita juga tahu lah seberapa banyak dan seberapa beragam sih pilihan pekerjaan yang syarat lulusannya minimal SMA. Apakah yakin dengan pilihan-pilihan pekerjaan yang ada itu bisa membantu meningkatkan taraf hidup seseorang, bisa membuat dia menjadi produktif, dan membantu kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang emang kita pengen wujudin itu? Guys, tahu gak sih, ada sebuah negara yang ngakunya negara demokrasi, padahal semua kendali ada di tangan tirani. Di negara ini penguasa-penguasa selalu bilang bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk kepentingan rakyat, padahal kenyataannya mereka hanya memperkaya diri sendiri dan memberi makan perut mereka sendiri. Boro-boro mikirin rakyat, boro-boro mikirin kemajuan negara kayak yang mereka kampanyein, ya hal-hal yang mereka lakukan itu untuk memperkaya golongannya sendiri. Rakyat-rakyatnya sengaja dibuat untuk tetap bodoh untuk melancarkan akal bulus mereka. Ya, karena kalau bodoh mudah diperalat. Karena kalau bodoh mudah diiming-imingi sesuatu. Sebagian rakyatnya benar-benar bodoh, mungkin. Dan sebagiannya lagi sebenarnya udah sadar, tapi memilih untuk tutup mata demi mendapatkan bagian. Padahal rakyat-rakyat bodoh ini tuh gak sadar bahwa bagian yang mereka dapatkan itu cuma setetes dari apa yang sudah direncanakan untuk diambil sama si pintar. Miris, udah merdeka tapi nyatanya dijajah lebih buas lagi di negara sendiri.
oleh oligarki. Rakyat diperalat, dijadikan pion dalam permainan besar mereka yang licik dan tidak adil. Mereka bikin lapisan-lapisan birokrasi yang rumit untuk menutupi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan ketidakadilan lain yang terjadi. Supaya seakan-akan ini untuk rakyat. Bicara tentang hukum dan keadilan di negara ini, sayangnya hukum justru ada di pihak mereka. Hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan dan untuk menindas oposisi, menindas mereka yang lemah, dan menindas mereka yang kritis. Agak familiar nggak sama negaranya? Harusnya sih enggak, karena ini adalah sebuah negara fiksi dari bukunya Bang Tere yang berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Sumpah baca deh guys, cobain baca, karena gue aja ngabisin buku itu dalam waktu 1 hari. Ternyata bagus banget, gue suka juga alurnya, ceritanya. Walaupun terlalu dekat dengan kita, hati-hati ya, tertampar realita. Sampai membuat saya terkejut, kukira mbaknya membahas tentang Indonesia. Ternyata bukan, sahabatku semua. Itu terjadi bukan di Indonesia. Indonesia mah nggak ada sistem-sistem kayak gitu. Indonesia itu pejabatnya itu begitu sangat perhatian kepada rakyatnya. Jadi Indonesia itu pejabat-pejabatnya kalau membuat program itu mengutamakan rakyat. Kalau untuk yang korupsi itu hanya oknum saja, sahabatku semua. Itu pun sedikit loh. Dan korupsinya juga tidak terlalu tinggi lah. Korupsi paling-paling ya sedikit-sedikit lah. Dan saya juga pernah mendengar pernyataan dari seorang menteri pokoknya yang dari negara itulah. Sampai bilang membuat statement seperti ini ya. Ya kalau mau bersih-bersih amat ya hidup di surga gitu. Kalau korupsi sedikit nggak apa-apa. Aku itu sampai terkejut melihat dan mendengarnya. Kok bisa ya sekelas menteri sampai mengucap perkataan seperti itu. Tapi itu bukan di Indonesia. Seperti apa yang dikatakan oleh mbaknya itu bukan di Indonesia ya. Nah, terkait masalah pendidikan yang biayanya makin mahal, uang kuliah makin naik, biaya kuliah makin naik, kok sampai uang kuliah, biaya kuliah makin naik. Terus kemudian banyak juga angka pengangguran. Selepas lulus kuliah stres, bingung mencari pekerjaan. Dan itu real, nyata, fakta, bukan di Indonesia. Di Indonesia sahabatku, di Indonesia kalau untuk yang cari pekerjaan selepas lulus kuliah itu ada di Indonesia, bukan di negara lainnya, ada di Indonesia. Itu memang ada yang bernasib seperti itu, ada juga yang bernasib tidak seperti itu, sahabatku semua. Jadi saya mau menjelaskan itu juga, itu sahabatku, gimana ya, agak-agak takut karena nggak punya itu loh, nggak punya backingan, ya kan, takut salah ngomong. Nah nanti ya tahu sendiri sahabatku semua. Jadi kita ya sebagai rakyat biasa cukup memberikan kritikan biasa saja, ya kan. Jadi jangan terlalu memberikan kritikan yang intinya istilahnya memberikan kritikan tapi jangan sampai menjelek-jelekkan itu loh. Jadi mari kita berpikir kritik tapi harus membangun. Boleh mengkritik tapi harus membangun ya, dengan perkataan yang membangun. Kira-kira seperti itu. Mungkin sebagian sahabatku juga bingung dengan perkataannya Bang Toha. Bang Toha itu ngomong apa sih gitu. Tapi saya rasa untuk sahabat-sahabatku yang pintar pasti paham apa yang saya maksud. Dan kenapa Indonesia ini tidak dikenal, mau ngomong sih berat ya, tidak dikenal dengan orang-orangnya yang istilahnya hebat-hebat luar biasa dalam segi bidang bekerja. Tapi mau nggak mau kita harus menelan pil pahit tersebut, ya kan. Indonesia ini lebih dikenal sebagai pengirim tenaga kerja di dalam sektor buruh kasar, ya kan. Seperti saya juga, saya akui. Dan harapan saya ke depannya kualitas pendidikan di Indonesia itu ditingkatkan supaya nanti masyarakatnya juga punya bekal-bekal ilmu yang intinya tidak bisa dipandang remeh oleh negara lain. Itu harapan saya. Mungkin untuk saat ini saya sudah agak tua ya, kalau misal kata ingin melanjutkan pendidikan seterusnya, apalagi sudah berkeluarga. Tapi saya akan mencoba untuk tidak lelah
dan intinya ingin memberikan edukasi lah kepada teman-teman, kepada adik-adikku yang mungkin saat ini sedang menempuh pendidikan. Harus belajar sungguh-sungguh. Kalian itu penerus generasi bangsa, supaya kita lebih maju dan kita juga tidak tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya. Kenapa saya membuat video ini? Saya ingin negara saya itu maju ke hadapan seperti negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia. Kita ini sudah kalah jauh dari Vietnam loh, bayangkan. Masa iya Indonesia kalah dari Vietnam, ya kan? Kalau dari Malaysia kalah apa enggak, Bang? Aku enggak berani bicara, sahabatku semua. Sebab kalau saya bicara tentang Malaysia, perbedaannya itu, kalau saya jujur, jauh banget. Ya kan? Jauh banget. Saya melihat sendiri ya, dari segi pembangunan, dari segi apa, di Malaysia ini tertata rapi, dari segi pendidikan, masyarakatnya itu pintar-pintar loh. Saya akui loh. Ini bukan bermaksud terus saya istilahnya merendahkan bangsa saya sendiri, enggak. Saya berbicara fakta, sahabatku semua. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Indonesia ingin dikenal sebagai apa dan kenapa investor-investor perusahaan besar dunia lebih memilih di negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Vietnam, dan kenapa Indonesia ini susah maju dan kenapa korupsinya ini semakin menjadi akar budaya ya. Harapan saya mudah-mudahan korupsinya ini segera hilang lah. Bab masalah pendidikan, bab masalah dana pendidikan jangan sampai dikorupsi. Kalau sampai dikorupsi, Anda ini orang-orang yang sangat tega dengan para generasi muda yang ada di Indonesia. Oke, langsung kita simak videonya bersama-sama, sahabatku semuanya. 650 triliun, 20% benar daripada APBN. Jadi 20% APBN sudah diterjunkan ke pendidikan. Berarti duitnya ada kan? Ya. Berarti duitnya ada, cuman duitnya ini mungkin nggak sampai ke bawah. Nah, itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Coba bayangin ya, aku baru search datanya. Ternyata PTN negeri itu ada sekitar 184. PTN negeri. Tapi kalau kita lihat ya, Muhammadiyah itu punya 171 perguruan tinggi. Bayangin ya, perguruan tinggi negeri itu ada 184. Muhammadiyah punya 171 perguruan tinggi. Ya tutup aja ke Mendikbud. Kasih aja ke Muhammadiyah, gimana? Suruh urus. Mau nggak kira-kira? Lah kan berarti kan Muhammadiyah yang bukan negara aja, yang tidak dapat 600 triliun. Levelnya kan Muhammadiyah berarti level organisasi toh. Iya. Itu bisa mengelola 171 perguruan tinggi. Iya. Sedangkan negara yang punya kemudian anggaran dan segala macam, ada kementeriannya juga mengurus 184 PTN, itu pun dinaikkan. Ya. Pergi di Amerika, pergi di mana-mana segala macam. Kalau udah berbicara IT, India. Ya. Pergi kemana-mana ketika kita berbicara finance, China. Indonesia apa ya, Kang? Kita mau dikenal sebagai apa ya? Ayo silahkan Sylvia. Apa teman-teman? Ini boro-boro kita mau jadi generasi emas. Sekarang tuh tagline-nya generasi cemas, Kang. Nah, baik. Nanti Jadi, bentar lagi generasi lemas lagi. Saya tidak berani bilang kita dikenal sebagai apa, tetapi fakta di luar, ketika kita mengirim tenaga kerja, rata-rata adalah tenaga kerja sektor informal. Betul, Pak. Cukup mungkin silakan di googling saja, informal itu apa. Ya. Sektor formalnya kita belum maksimal, karena sektor formal ini membutuhkan satu pendidikan minimal. Tadi kan diploma atau S1, memiliki sertifikasi, Certificate of Excellence-nya, memiliki banyak ijazah dan lain-lain. Nah, ini belum kita penuhi. Ini gue mau membantu memberikan clue ya, kenapa investasi di Vietnam dari Apple itu bisa 256 triliun, sedangkan di Republik Indonesia kita tercinta hanya 1,6 triliun. Sebenarnya cara nyari taunya simpel banget ya. Kita bisa lihat dari penanganan kasus korupsi di kedua negara ini. Kasus korupsi di Vietnam yang baru-baru ini terjadi, yang kerugiannya kalau ditaksir senilai Rp 200 triliun oleh perempuan miliarder yang punya bank di Vietnam, dan sekarang udah divonis hukuman mati oleh pengadilan tinggi negeri Vietnam. Satset. Sedangkan di Indonesia, kasus korupsi timah yang ditaksir kerugian negara senilai Rp 271 triliun itu masih dalam proses hukum gitu. Dan kita juga nggak tahu, boro-boro dihukum mati.
Dihukum seumur hidup aja juga belum tentu. Jadi dari sini kita tahu, lu pada belum paham apa yang ingin gue sampaikan. Negara lain tidak mau menginvestasikan uangnya terlalu banyak ke Indonesia itu karena negara kita tidak memiliki kredibilitas. Negara kita isinya orang-orang korupsi, orang-orang tidak amanah, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Nggak semuanya, Mas. Jadi negara lain juga kalau mau menginvestasikan uangnya di IKN, di Jakarta, dimanapun di Indonesia, itu males, bos. Karena mereka trust issue. Itu aja, simple. Dan gue sih ngeliatnya ngakak ya, ketika pemerintah Indonesia sendiri, bahkan presidennya langsung ngajak para investor dari luar negeri untuk menginvestasikan uangnya di negara kita. Sedangkan representasi Indonesia ini di mata internasional juga orang-orang luar negeri juga udah pada tahu kalau negara kita ini isinya orang-orang korupsi. Gua kalau memposisikannya sebagai orang yang dari Apple, gua kayak Pak jangan mau menginvestasikan banyak-banyak, Pak, negara ini korupsi isinya. Gue juga nggak mau, bos. Ngapain naruh duit banyak-banyak di negara yang isinya orang-orang korup? Ini sedikit saran aja ya buat pemerintah Indonesia. Kalau lu mau ngajak warga asing untuk menginvestasikan uangnya di negara kita, ya lu benerin dulu pejabatnya. Orang-orang di negara kita didik dulu. Gimana cara membangun credibility gitu. Cara amanah, cara menjadi orang jujur gitu. Jangan kayak, yuk invest, come invest to IKN. Come apa? Nih gue ngomong kayak gini, mohon maaf ya, gue hanya mengungkapkan fakta aja. Terserah lo pada mau mengejudge cara penyampaian gue, cara etika gue berbicara, cara ini itu, terserah. Isinya, faktanya, orang-orang di Indonesia, orang-orang korupsi. Itu aja, thank you. Nah lo. Menurut pendapat netizen, salah satu kenapa negara kita tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, dari segi pendidikan, dari segi fasilitas, salah satunya adalah korupsi. Sampai-sampai masyarakat pun sudah hampir tidak percaya dengan pemimpinnya. Ini diakibatkan karena jumlah korupsi yang begitu sangat meningkat. Dan saya juga tak heran ya, seperti sudah menjadi kebiasaan, kalau di negara kita tercinta banyak kasus korupsi. Dan korupsinya itu nggak sedikit loh. Ratusan triliun, miliaran. Ngeri nggak? Dari mulai pejabat yang muda hingga pejabat yang tua. Faktanya seperti itu loh. Harapan saya mudah-mudahan Indonesia bab soal kasus korupsi ini ditindak tegas lah, supaya negara kita ini tidak tertinggal jauh dari negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Malaysia, Thailand. Mereka sudah berlomba-lomba dan sudah mempersiapkan untuk maju ke hadapan. Dan investor perusahaan besar dunia lebih percaya kepada mereka dibandingkan di negara kita. Karena negara kita ini kasus korupsinya itu begitu sangat banyak. Dan sekarang yang korupsi ratusan triliun, entah bagaimana kabarnya juga tidak terlihat. Dihukum berapa tahun juga belum jelas. Masih dalam penyelidikan. Bagaimana masyarakat mau percaya kalau hukuman untuk korupsi begitu sangat ringan. Sehingga negara kita susah untuk maju, susah untuk menjadi generasi emas. Generasi lemas sih ada, ya kan, adanya generasi lemas. Di pedesaan, pengangguran juga banyak, ya kan. Hidup di desa enak, bertani. Sedangkan petani desa ini kebanyakan rata-rata berharap dari air hujan. Sedangkan di Indonesia, kerusakan alam merajalela. Penambangan ilegal, gunung dikeruk, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ditanami pohon-pohon kembali.
Sehingga cuaca yang ada di Indonesia berubah drastis. Kehidupan masyarakat di desa juga sangat memprihatinkan. Ini fakta ya. Apalagi saya juga orang desa. Dan saya lebih memilih merantau karena saya tahu kehidupan di desa. Kalau kita tidak punya modal banyak, sulit untuk bisa berkembang. Oke, dengan adanya video ini mudah-mudahan sahabat-sahabatku juga bisa melihat ya fakta dan pil pahit kenyataan yang harus kita telan. Kita kalah jauh dari negara tetangga-tetangga Asia Tenggara lainnya. Lebih-lebih Vietnam. Bagaimana Bang kalau Malaysia? Kalau Malaysia saya tidak bisa berbicara banyak ya. Banyak sekali. Jauh sangat. Ya karena di antara kenapa negara kita sulit untuk maju ke hadapan, para pemimpinnya suka korupsi. Mudah-mudahan orang-orang yang suka korupsi segera bertobat lah, ya kan? Mikirin rakyat-rakyat yang di bawah. Kasihan mereka. Hasil alam kekayaan Indonesia harusnya diperuntukkan untuk masyarakat seluruh Indonesia, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi pada faktanya kebanyakan para oknum-oknum pejabat ketika mau pemilihan suka mempertontonkan orang miskin. Fakta ya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kita harus berpikir kritis. Jangan anti kritik. Jangan sedikit-sedikit marah, ya kan? Kalau mendengar negara tetangga lainnya berjaya. Jangan banding-bandingkan. Ini Indonesia, bos. Itu yang sering saya lihat di kolom komentar. Bandingkan kalau hal positif itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.